Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Senia Friskarisera dengan NIM 64231552 ingin mempresentasikan serta mereview jurnal nasional mengenai kompensasi. Pada jurnal pertama yaitu yang berjudul Pengaruh Kompensasi dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Karyawan pada PT Ganasakti Indonesia periode 2023 sampai 2024. Nama lembaganya yaitu Jurnal Ilmiah in Progress. Penulis dan tahun terbit yaitu ada Imbron dan Hafiz Laksmana Nur Aldi 2024. Sinta kelima. Pada bagian abstrak, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh kompensasi dan disiplin kerja terhadap kinerja karyawan PT Ganasakti Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan teknik pengambilan sampel, yaitu metode sampling jenuh. Jumlah populasinya 58 orang, itu seluruh karyawan. Teknik analisis data yang digunakan yaitu uji kualitas data, uji hipotesis, analisis regresi berganda, koefisien korelasi, dan koefisien determinasi. Hasil ini menunjukkan bahwa kompensasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan, sedangkan disiplin kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Lalu kemudian hasil kompensasi dan disiplin kerja secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan dengan persamaan regresi, yaitu Y sama dengan 10,196 ditambah 0,094 X1 ditambah 0,705 X2. Nilai koefisien korelasi diperoleh sebesar 0,674, artinya kedua variabel X1 dan X2 mempunyai tingkat hubungan yang cukup kuat terhadap kinerja karyawan Y dengan koefisien determinasi sebesar 44,1%. Sedangkan sisanya sebesar 55,9% dipengaruhi faktor lain seperti hubungan kerja, motivasi, dan lain-lain. Latar belakangnya yaitu seiring semakin ketatnya persaingan dalam dunia bisnis, perusahaan harus meningkatkan kinerja karyawan untuk mencapai tujuan organisasi secara optimal, termasuk manajemen yang baik akan menentukan keberhasilan suatu perusahaan. Kinerja karyawan sendiri sangat berdampak positif maupun negatif. Di antara beberapa faktor yang memengaruhi kinerja antara lain kompensasi dan disiplin kerja. Kompensasi sendiri merupakan bentuk penghargaan atas semua kontribusi karyawan, sedangkan disiplin kerja menunjukkan sejauh mana kepatuhan terhadap pekerjaan dan aturan yang berlaku pada PT Ganasakti Indonesia yang bergerak di bidang jasa membutuhkan karyawan yang memiliki kinerja tinggi. Maka penting untuk mengetahui sejauh mana kompensasi dan disiplin kerja memengaruhi kinerja karyawan. Lalu untuk variabelnya yaitu ada X1 kompensasi, X2 disiplin kerja, Y kinerja karyawan PT Ganasakti Indonesia. Definisi operasional variabel. Kompensasi segala bentuk imbalan yang diterima karyawan sebagai penghargaan atas pekerjaan yang dilakukan, termasuk gaji, tunjangan, dan insentif. Diukur melalui angket yang menilai persepsi karyawan terhadap keadilan dan kecukupan kompensasi yang diterima. Lalu disiplin kerja, itu tingkat kedisiplinan karyawan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai aturan dan prosedur perusahaan. Diukur melalui angket yang menilai kedisiplinan karyawan dalam hal keadilan, ketepatan waktu, dan kepatuhan terhadap aturan perusahaan. Lalu kinerja karyawan, yaitu tingkat pencapaian hasil kerja karyawan yang diukur berdasarkan indikator yang relevan seperti produktivitas, kualitas kerja, dan pencapaian target kerja. Diukur melalui angket dan data dokumentasi perusahaan. Metodologi penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, populasinya sejumlah 58, sampelnya 58 responden, dengan teknik sampling jenuh. Teknik pengumpulan datanya dalam penelitian ini yaitu data primer melalui angket dan observasi, dan data sekunder melalui dokumentasi dan studi pustaka. Data analisisnya menggunakan statistik untuk melihat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Analisis datanya menggunakan metode analisis statistik regresi linear berganda parametrik dengan bantuan software SPSS versi 26.
Hasil penelitiannya yaitu persamaan regresi linear berganda Y sama dengan 10,196 ditambah 0,094 X1 ditambah 0,705 X2. Lalu variabel kompensasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan karena nilai T hitungnya lebih kecil dari T table. T hitungnya yaitu 1,047, sedangkan T table-nya 2,003 dan nilai signifikannya 0,300, lebih besar dari 0,05, sehingga tidak ada pengaruh signifikan dari kompensasi terhadap kinerja karyawan. Variabel disiplin kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan karena nilai T hitungnya lebih besar dari T table. T hitungnya yaitu 5,396, sedangkan T table-nya 2,003 dan nilai signifikansinya yaitu 0,00 lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa disiplin kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Pengujian secara simultan menunjukkan bahwa variabel disiplin kerja dan kompensasi secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan karena nilai F hitung 21,558 lebih besar dari F table 3,16, sehingga terdapat pengaruh yang signifikan secara simultan antara kompensasi dan disiplin kerja terhadap kinerja karyawan PT Gana Sakti Indonesia. Berdasarkan hasil uji regresi linear berganda, model penelitian dinyatakan layak untuk dilanjutkan karena memenuhi uji asumsi klasik, uji simultan, signifikan, serta memiliki nilai koefisien determinasi yang cukup kuat. Variabel disiplin kerja terbukti menjadi faktor dominan dalam meningkatkan kinerja karyawan. Kesimpulannya yaitu kompensasi tidak menimbulkan pengaruh signifikan, sedangkan disiplin kerja memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan PT Gana Sakti Indonesia. Kedua variabel secara bersama-sama memberikan pengaruh yang cukup kuat terhadap kinerja karyawan. Saran dalam penelitian ini yaitu perusahaan disarankan untuk melalui penguatan aturan dan pengawasan. Meskipun kompensasi tidak berpengaruh signifikan, perusahaan perlu meninjau kembali sistem kompensasi agar lebih adil dan memotivasi karyawan dalam penelitian selanjutnya. Dapat menambahkan variabel lain seperti motivasi, lingkungan kerja, dan budaya organisasi untuk mendapatkan gambaran yang lebih menyeluruh. Kemudian pada jurnal kedua yaitu berjudul Pengaruh Kompensasi Terhadap Kinerja Pegawai PT Transportasi Indonesia. Nama lembaganya yaitu Approach, Jurnal Ekonomi, Keuangan, dan Bisnis Syariah. Penulis dan tahun terbitnya yaitu Achmad Fauzi, Rustomo, dan Widya Lelisa, 2024. Sinta 4. Abstraknya yaitu artikel ini membahas pengaruh kompensasi terhadap kinerja pegawai di PT Transportasi Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan apakah kompensasi memiliki dampak terhadap kinerja pegawai. Metode penelitian ini digunakan dengan metode kuantitatif dan data dikumpulkan seperti kuesioner, validitas dan reliabilitas kuesioner diuji, dan data dianalisis menggunakan IBM SPSS statistik planner. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompensasi memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai. Artikel ini menekankan pentingnya kompensasi yang adil dalam memotivasi pegawai dan meningkatkan kepuasan kerja mereka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setiap kenaikan satu satuan dalam kompensasi akan meningkatkan kinerja pegawai sebesar 25,7%. Namun, terdapat faktor lain yang juga memengaruhi kinerja pegawai sebesar 69,9%. Oleh karena itu, perusahaan perlu mempertimbangkan faktor-faktor lain seperti motivasi, lingkungan kerja, dan keterampilan dalam meningkatkan kinerja pegawai. Penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya kompensasi yang adil dalam menciptakan lingkungan kerja yang memotivasi dan memperbaiki kepuasan kerja pegawai. Implikasi praktis dari penelitian ini yaitu bahwa perusahaan harus memperhatikan kompensasi yang diberikan kepada pegawai mereka untuk memastikan bahwa mereka merasa dihargai dan termotivasi untuk memberikan kinerja terbaik mereka. Latar belakangnya yaitu sumber daya manusia adalah komponen penting dalam keberhasilan sebuah organisasi. Pegawai tidak hanya dipandang sebagai alat produksi, tetapi sebagai aset yang memiliki kebutuhan
harapan dan motivasi kerja. Kompensasi adalah salah satu komponen penting yang memengaruhi kinerja pekerja. Di PT Transportasi Indonesia terdapat tanda-tanda penurunan kinerja karyawan dan karyawan tidak puas dengan kompensasi dan bonus yang dianggap tidak seimbang dengan jumlah pekerjaan yang mereka lakukan. Dengan keadaan tersebut, penelitian ini harus dilakukan untuk mengetahui apakah kompensasi memengaruhi kinerja pekerja, terutama pada bagian administrasi perusahaan. Untuk variabelnya itu sendiri yaitu X, kompensasi, Y-nya kinerja pegawai. Definisi operasional variabel, kompensasi merupakan bentuk imbalan yang diterima pegawai, baik secara langsung maupun tidak langsung, sebagai balas jasa atas kontribusi yang diberikan kepada perusahaan. Nah, mencakup gaji, insentif, bonus, serta tunjangan lainnya. Kinerja pegawai yaitu hasil kerja yang dicapai oleh pegawai baik dari segi kualitas maupun kuantitas yang dipengaruhi oleh kemampuan, usaha, dan kesempatan dalam melaksanakan tugas sesuai tanggung jawab yang diberikan perusahaan. Metodologi penelitian. Metode penelitian digunakan yaitu kuantitatif dan data dikumpulkan melalui kuesioner. Populasinya yaitu seluruh pegawai PT Transportasi Indonesia yang berjumlah 6.000 orang. Metode pengumpulan datanya yaitu dengan kuesioner, lalu analisis datanya menggunakan regresi linear sederhana, UJT, dan koefisien determinasi dengan bantuan software IBM SPSS Statistik 26. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode purposive sampling. Sampel dihitung menggunakan rumus Swaffin dengan asumsi penyimpangan 10%. Hasil sampel dihitung sebanyak 99 responden. Hasil penelitian yaitu persamaan regresi linear sederhana Y sebenarnya 15,827 ditambah 0,257 X. Variabel kompensasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai karena nilai T hitungnya lebih besar dari nilai T tabelnya. Nilai T hitungnya yaitu 6,491 sedangkan nilai T tabelnya yaitu 1,985. Dan nilai signifikansinya 0,00 lebih kecil dari 0,05 dan dapat disimpulkan kompensasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai. Nilai koefisien determinasi sebesar 0,301 menunjukkan bahwa kompensasi berkontribusi sebesar 30,1% terhadap kinerja pegawai, sedangkan 69,9% dipengaruhi oleh variabel lain. Penelitian ini secara implisit menggunakan analisis regresi linear sederhana yang terlihat dari adanya konstata, koefisien regresi, UJT, dan nilai R-score. Namun, peneliti tidak menyebutkan secara eksplisit jenis analisis regresi yang digunakan, sehingga menjadi keterbatasan dalam kejelasan metodologi penelitian. Penelitian ini telah menggunakan analisis regresi linear sederhana secara tepat, namun peneliti tidak menjelaskan secara eksplisit skala pengukuran yang digunakan dalam kuesioner, seperti skala Likert, sehingga dapat menjadi keterbatasan metodologis dalam penelitian ini. Kesimpulannya dalam penelitian ini menemukan bahwa kompensasi memiliki efek signifikan terhadap kinerja pegawai di PT Transportasi Indonesia. Sistem kompensasi yang adil dan kompetitif terbukti dapat meningkatkan kinerja pegawai. Sarannya, perusahaan disarankan untuk terus mengevaluasi dan menyesuaikan sistem kompensasi mereka agar sesuai dengan beban kerja dan kontribusi pegawai. Perusahaan juga harus mempertimbangkan aspek tambahan seperti motivasi, lingkungan kerja, dan pengembangan keterampilan. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk menambahkan variabel lain agar hasil penelitian menjadi lebih mendalam. Lalu pada jurnal ketiga yaitu yang berjudul Pengaruh Kompetensi dan Kompensasi Terhadap Kinerja Karyawan PT Angkasa Pura II Persero Bandar Udara Halim Perdana Kusuma Jakarta. Nama lembaganya yaitu Jurnal Ilmiah and Progress. Penulis dan tahun terbit Kastana dan Sriwidodo 2021. Sinta 5. Lalu abstrak yaitu penelitian ini bertujuan mengetahui dan membuktikan pengaruh kompetensi dan kompensasi terhadap kinerja karyawan
Afsej PT Angkasa Pura II, Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei. Populasinya yaitu 67 karyawan Afsej dengan teknik sampling jenuh. Metodenya menggunakan kuesioner dengan skala Likert 1 sampai 5. Metode analisis datanya menggunakan analisis deskriptif dengan bantuan software Excel dan SPSS versi 2400. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja. Lalu yang kedua, kompensasi secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja. Kompetensi dan kompensasi secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja. Latar belakangnya di era persaingan dan revolusi industri 4.0, perusahaan harus memiliki kinerja sumber daya manusia yang unggul untuk tetap kompetitif pada PT Angkasa Pura II Persero Bandar Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, terutama karyawan Aviation Security atau FSEC, memainkan peran penting dalam menjaga kelancaran dan keamanan operasional penerbangan. Namun demikian, kinerja karyawan FSEC belum optimal dari segi kuantitas dan kualitas. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pengaruh kompetensi dan kompensasi terhadap kinerja karyawan karena kondisi dipengaruhi oleh tingkat kompetensi yang belum sepenuhnya sesuai dengan tuntutan pekerjaan dan kompensasi yang diterima belum memenuhi kebutuhan karyawan. Untuk variabelnya sendiri yaitu X1-nya kompetensi, X2-nya kompensasi, Y-nya kinerja karyawan. Definisi operasional variabel. Kompetensi didefinisikan sebagai karakteristik dasar dari seorang yang memungkinkannya memberikan kinerja unggul dalam pekerjaan, peran, atau situasi tertentu. Lalu kompensasi adalah segala sesuatu yang diterima oleh karyawan sebagai balas jasa untuk kerja mereka. Untuk kinerja sendiri, yaitu hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Lalu metodologi penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei. Populasinya 67 karyawan, FSEC, PT Angkasa Pura II, Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, dengan teknik sampling jenuh. Karena jumlah sampel kurang dari 100 orang, maka semua anggota populasi dijadikan sampel. Metode pengumpulan data menggunakan kuesioner dengan skala Likert 1 sampai 5. Metode analisis data menggunakan analisis deskriptif dan menggunakan metode analisis statistik regresi linear berganda dengan bantuan software Excel dan SPSS versi 2400. Lalu pada hasil penelitian yaitu persamaan regresi linear berganda, Y sama dengan 0,354 tambah 0,554 X1 tambah 0,428 X2. Variabel kompetensi berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan karena nilai terhitung 7,318 lebih besar dari T-table 1,984, sehingga dapat disimpulkan bahwa disiplin kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Lalu variabel kompensasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan karena nilai terhitung sebesar 5,655 lebih besar dari T-table 2,003 dan nilai signifikansinya 0,00 lebih kecil dari 0,05, sehingga tidak terdapat pengaruh signifikan dari kompensasi terhadap kinerja karyawan. Pengujian secara bersama-sama menunjukkan bahwa variabel kompetensi dan kompensasi secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan karena nilai F-hitung 218,633 lebih besar dari F-table 3,98, sehingga terdapat pengaruh yang signifikan secara bersama-sama antara kompetensi dan kompensasi terhadap kinerja karyawan PT Angkasa Pura II Persero Bandar Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda, penelitian ini dinyatakan untuk dilanjutkan. Hal ini dibuktikan dengan nilai F-hitung sebesar 218,633 yang lebih besar dari F-table serta nilai signifikansi 0,00
lebih kecil dari 0,05. Selain itu, nilai R-square sebesar 0,872 menunjukkan bahwa kompetensi dan kompensasi mampu menjelaskan 87,2% variasi kinerja karyawan, sehingga model regresi yang digunakan memiliki daya jelaskan yang sangat kuat. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa kompetensi dan kompensasi memiliki efek positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan PT Angkasa Pura II Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta. Sebagian besar variasi dalam kinerja karyawan disebabkan oleh kedua variabel ini yang bersama-sama. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kinerja karyawan, perusahaan harus meningkatkan program pengembangan kompetensi dan sistem kompensasi mereka. Saran dalam penelitian ini lebih lanjut diperlukan untuk menyelidiki faktor lain yang memengaruhi kinerja untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.